Nah, wajan panci ini dulu pernah kita bersihkan ya buat sayuran. Tetapi yang ini wajan untuk penggorengan. Nah, bisa ngerak bebandel seperti ini. Atau pengen yang seperti ini, separuh itu kelihatan bersih ya. Tapi apa mungkin bisa seperti ini tuh? Bisa teman-teman. Nah, kan? Atau bila perlu yang seperti ini. Kalau ini wajan stainless teman-teman. Tuh, udah agak ngetel kan? Tapi tetap awet bagus. Nah, sekarang hancurkan kerak bandel pada wajan ini gimana ya caranya? Oke, langsung ke skenario 1. Skenario pertama, mencoba hasil real tutorial ya. Buat komposisi bahannya, minuman bersoda ini pada paham kan kalian? Nah, kalau ini juga makanan. Yang ini baking soda. Udah pada tahu kan baking soda. Ini pasta gigi, merek apa aja bisa. Dan ini garam dapur atau natrium klorida, NaCl. Nah, kalau ini perlengkapan aja nanti untuk kita kerjakannya. Gak aku pakai semua, sayang, kita ambil dulu ya. Oke, assalamualaikum sahabat kreatifku semuanya ya. Dimanapun kalian berada, sehat selalu dan stay tune. Kalian masih bertahan sampai detik ini. Sehat selalu buat kalian semuanya ya, dan banyak rezeki, amin. Nah, setelah aku ambil satu gelas tadi, ini aku tambahkan satu jempol jari tangan ya. Nah, kita ambil pasta giginya, kita campurkan dengan paling enggak hampir separuh lah, itu separuh lebih dikit ya, separuh botol. Kita kocok-kocok, penuh, kocok terus. Dengan tujuan dia bisa bercampur rata teman-teman. Tetapi alangkah lebih enaknya tuh muncernya kayak gitu ya. Lebih enaknya kita tuanglah ke baskom plastik gitu ya. Kita bikin nyampurnya di situ. Sekarang ambil baking sodanya ya. Perhatikan. Setelah kita buka, ambil tuh ada seukuran sendok teh lah, ambil dikit-dikit, anggap aja lah separuh berarti ya, separuh sendok teh gitu aja. Nah, ini garam dapur, mana kita ambil separuhnya juga lah, tambah dikit lah. Oke, satu sendok pun nggak ada masalah. Oke ya, sesuai tutorial lihat aja. Ini tunjukkan makanan ini ya. Tuh, 1 sendok, 2 sendok, apalagi 3 sendok, sifatnya cair ya kan. Kita aduk barengan biar rata ya. Setelah tercampur rata, apa salahnya kalau kita kocok lagi nih, penasaran nih. Nah, kita tuangkan ke dalam botol, kita kocok lagi. Cocok. Tapi dia bereaksinya nggak akan muncrat, nggak akan nyembur gitu teman-teman. Soalnya sudah bercampur dengan garam. Dan coba kita diamkan 10 menit ya. Dan setelah 10 menit kita coba, kita tuangkan. Tapi sebelum itu mungkin kita pakai kecerutan ya, kita lobangin pakai paku juga bisa. Nah, ini kita miringkan biar enak, tetapi biar kita kelihatan ya antara before dan after, sebelum dan sesudah, kita kasih lakban atau solasi. Nah, ini untuk penanda teman-teman, biar secara real teman-teman yakin dan paham gitu maksudnya kan, mana nanti yang kita bersihkan, mana yang belum. Tuh kan, setelah kita kelucur atau kita cucurin kayak gitu, tapi kurang puas nih, nah kita pakai di baskom aja, kita kuaskan ya, biar teman-teman sama tahu ini real teman-teman ya. Kita saksikan. Nah, kira-kira apa yang terjadi dan reaksinya apa ya, coba kita gosok. Oke, pakai sepet itu ya, atau pakai kertas gosok ini, amplas. Kayaknya ini kurang berpengaruh. No, berarti jangan. Apakah ini aku yang gagal menerapkan? Yang jelas gagal buat saya. Terus ada nggak solusinya? Ada teman-teman, jangan khawatir. Kembali ke awal, dulu pun pernah aku bikin videonya natrium hidroksida, atau lebih tepatnya bahasa umumnya soda api ya. Itu biasanya beli di toko bangunan, kadang banyak tersedia juga, atau toko kimia. Jangan lupa harus selalu pakai sarung tangan ya, atau kas tangan. Nah, kenapa pakai sarung tangan? Beda perokan barang beda. Nyampurnya ya, khusus untuk natrium hidroksida ini lebih amannya di gelas saja ya, pakai gelas atau bekas botol potongan itu. Karena kalau ke plastik, kalau bahan yang lunak, dia bersifat korosif loh ya. Berbentuk kristal ya, serbu mirip garang, benar-benar kecil gitu ya. Nah, senyawanya dia kita campur air. Kenapa kita taruh di gelas seperti ini? Dia nanti kalau bereaksi kena air, dia panas. Makanya kita harus pakai sarung tangan.
itu nanti ngefek, bisa gatal-gatal. Kalau tangan kita nggak ini bisa iritasi. Beda perlakuan dengan kayak kita membersihkan kamar mandi ya. Terus jangan lupa pakai masker, oke? Meski tidak berbau, kita harus jaga organ dalam kita teman-teman akibat reaksi kimia ya. Kita harus pakai masker. Nah, sekarang kita perhatikan untuk reaksi pertamanya. Tuh udah agak kelihatan ya, dia mulai ngangkat itu. Olesin aja. Dan ini nggak begitu sekali saja teman-teman. Oles dulu lah, perhatikan reaksinya, ya kan? Nanti dia akan terangkat dan melempuh. Kadar pengangkatan korosifnya dia terlalu cepat. Ini biasanya kita pakai buat pengganti remover ya, saat membersihkan. Kalau kita di bangunan itu kan banyak mengerjakan pagar-pagar. Cat-cat pagar itu tuh, ada perbedaan kan? Antara yang kiri dan kanan, yang baru kita olesin itu perhatikan teman-teman. Kita bikin santai nih ya, biar pada paham. Tuh tetesannya langsung ya, kelihatan seperti itu. Nah, mulai dia mengangkat. Persis kalau kita mau merusak cat lama, mau diganti yang baru, kita pakai ini. Kalau pada jenis-jenis karatan, pada pagar-pagar besi itu ya, atau galvanis. Yang jelas aku nggak sarankan tutorial yang pertama tadi teman-teman. Oke, tunggu dulu 10 menit ya, biar dia bereaksi teman-teman. Sambil jalan, tunggu. Tuh, kelihatan reaksinya kan? Semakin kita diamkan, semakin dia melepuh. Alah, antara 5 menit aja bisa kok. Nanti setelah itu kita bersihkan sambil kita gosok atau kita guyur, terus dioles lagi. Oh ya teman-teman, ini pengalaman yang sangat bermanfaat ini, makanya jangan keburu untuk keluar dulu, ikuti sampai selesai biar teman-teman pada paham. Namanya juga kita kan sahabat atau kawan di online ya, saling berbagi pengalaman lah. Nah ini digosok-gosok lagi bisa. Oh ya teman-teman, buat yang baru hadir dan nonton di channel ini, jangan lupa like dan komentarnya yang positif, masukan-masukannya. Jangan lupa di subscribe biar aku semakin berkembang. Channel ini bisa memberikan manfaat yang lebih dan lebih kepada kalian semuanya. Dan jangan lupa nonton sampai akhir ya, karena nanti kalau nonton sampai akhir betul-betul paham loh teman-teman. Kalau udah ada kemanfaatannya dan paham, bisa dicoba, tolong di-share ya. Biar video ini nggak mandek atau nggak cuman kalian aja yang dapat, biar teman-teman bisa dapat kemanfaatannya juga. Itu maksudnya di-share. Oh ya, sekedar info aja teman-teman, dulu aku belinya kepakainya cuma sedikit-sedikit sih kalau perlu aja. Seplastik itu kurang lebihnya 22.000 kalau nggak salah ya. Murah teman-teman. Sedangkan untuk segini aja paling cuma 1 sendok gitu aja cukup ya. Atau 1 jempol jari itu cukup itu. Oke teman-teman, yuk lebih dekat lagi. Kelihatan jelas kan kotorannya seperti itu teman-teman. Tapi kira-kira nanti sesuai gambar di awal nggak? Nah jangan khawatir, makanya tetap ikuti. Kenapa kita guyur air dan dibersihkan dulu. Tuh kotorannya teman-teman. Karena ini bukan 1 hari 2 hari, ini udah bertahun-tahun teman-teman. Ya kan, kalau kita rajin sih nggak bakal seperti ini. Ya namanya mungkin karena kesibukan, karena sesuatu hal gitu. Oke, sambil kuas-kuas lagi, ya kan? Tetap kita kuasi lagi, nggak sekali, paling nyampe 2 atau 3 kali kuasan, teman-teman, 3 kali saputan lah. Nah, setelah itu mungkin bisa pakai sikat baja atau kertas gosok, amplas ya. Lalu kita guyur air. Nah, biar kita kelihatan pasti ya. Nanti kalau udah selesai disabun ya itu ya. Tuh, untuk sementara, set. Kayaknya amazing teman-teman, mantap ini. Tapi apakah bisa kinclong seperti baru? Ya nggak bisa teman-teman, ini kayaknya udah hasil maksimal. Paling agak yang hitam-hitam itu masih diambil, masih bisa dikuas lagi seperti ini. Kalau seping yang baru ya nggak bisa lah. Ini udah maksimal dan bagus. Itu teman-teman. Nah sampai sejauh ini insya Allah udah kelihatan bermanfaat ya. Insya Allah teman-teman udah pada paham ya. Cuman pakai 1 bahan aja bisa. Padahal kalau kita hitung rupiah, paling berapa rupiah sih? Hitungannya paling 1.000. Soalnya kan kita beli segitu harganya 22.000, berarti paling ya ratusan rupiah lah. Kalau kita pakai sedikit gitu aja. Semakin dia cepat kelar, semakin dia cepat mengangkat noda atau keraknya. Itu teman-teman. Nah, sampai sejauh ini aku berharap teman-teman pada mencoba dengan bahan yang aku kasih tahu tadi. Ingat, karena sifatnya juga kimia, agak keras, makanya tetap kita harus jaga kesehatan dan selalu safety ya. Mantap kan?
Nah, sekarang coba kita balik ya. Loh, kalau yang ini saranku jangan, kita bersihkan yang rutin aja, oke? Mantap kan? Sekian dulu, terima kasih atas waktu dan menontonnya. Wakhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi. Tunggu kontenku selanjutnya ya. Nambah info untuk wajan yang seperti ini harus sering-sering dibersihkan ya, harus yang rajin ya teman-teman.